Di sebuah kota ada seorang pengusaha bernama Rizal yang menghadapi dilema besar di akhir tahun. Rizal, pemilik sebuah perusahaan startup e-commerce, duduk di meja kerjanya, menatap lembaran laporan keuangan Q3. Dia tahu kuartal keempat atau Q4 adalah waktu yang krusial untuk bisnisnya. Di masa lalu, Q4 selalu menjadi waktu yang menentukan. Peningkatan penjualan akhir tahun, belanja liburan, dan tentu saja persiapan untuk tahun mendatang. Rizal, kuartal ini harus berbeda. Kita perlu strategi keuangan yang solid. Rizal mengadakan rapat dengan tim keuangannya. Mereka memulai dengan menggali data finansial dari tahun-tahun sebelumnya, memahami tren penjualan, pengeluaran, dan profitabilitas di Q4. Tim keuangan. Dari data yang kita miliki, penjualan selalu meningkat di Q4. Tapi biaya pemasaran kita juga melonjak. Rizal, kita perlu memaksimalkan ROI. Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memberikan hasil yang maksimal. Rizal memutuskan untuk mengalokasikan anggaran pemasaran dengan lebih bijaksana. Dia memilih untuk berfokus pada saluran pemasaran yang sudah terbukti memberikan konversi tertinggi, mengurangi pengeluaran pada saluran yang kurang efektif. Rizal, kita akan meningkatkan investasi kita di sosial media dan influencer marketing. Itu adalah kunci kesuksesan di Q4. Selain pemasaran, Rizal tahu pentingnya menjaga likuiditas bisnis di Q4. Dengan banyak transaksi yang terjadi, arus kas harus dikelola dengan ketat. Tim keuangan, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki cadangan kas yang cukup untuk menangani permintaan yang meningkat, sambil tetap memenuhi kewajiban kita. Rizal, mari kita bekerja sama dengan pemasok dan negosiasikan syarat pembayaran yang lebih baik. Kita juga harus mempercepat penerimaan pembayaran dari pelanggan. Sambil menavigasi Q4, Rizal tahu pentingnya mempersiapkan bisnis untuk tahun berikutnya. Dia mulai dengan meninjau proyeksi finansialnya, menyesuaikan dengan tren yang dia lihat di Q4. Rizal, kuartal ini adalah dasar untuk tahun depan. Apa yang kita pelajari dan lakukan sekarang akan menentukan kesuksesan kita di tahun mendatang. Ketika tahun berakhir, Rizal melihat kembali pada keputusan yang dia buat di Q4. Dengan strategi keuangan yang tepat, dia berhasil tidak hanya mengatasi tantangan Q4, tapi juga meletakkan dasar untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Oke, mari kita lihat bagaimana perhitungan yang dilakukan oleh Rizal. Rizal dengan bantuan tim keuangannya mulai menggali lebih dalam ke angka-angka finansial bisnisnya. 1. Mengkaji penjualan historis. Tim keuangan. Dari data historis, penjualan kita di Q4 tahun lalu meningkat 25% dibandingkan dengan Q3. Rizal, tapi apakah ROI dari kampanye pemasaran kita? 2. Menghitung ROI pemasaran. Tim keuangan. Total anggaran pemasaran di Q4 tahun lalu ada 200 juta. Dan peningkatan penjualan kita dapatkan dari kampanye tersebut adalah 50 juta. ROI, peningkatan penjualan dikurangi biaya pemasaran dibagi biaya pemasaran. ROI sama dengan 50 juta dikurangi 200 juta dibagi 200 juta. Hasilnya adalah minus 75%. Rizal, ini berarti kita mengalami kerugian investasi. Kita perlu strategi pemasaran yang lebih efektif tahun ini. 3. Analisis arus kas. Tim keuangan. Arus kas kita di Q4 biasanya meningkat karena peningkatan penjualan. Namun, kita perlu memastikan bahwa kita mendapatkan pembayaran tepat waktu dari pelanggan. Rizal, berapa rata-rata durasi piutang kita? Tim keuangan. Rata-rata durasi piutang kita adalah 45 hari. Rizal, mari kita coba negosiasikan dengan pelanggan utama kita untuk memperpendek durasi piutang menjadi 30 hari. 4. Meninjau biaya operasional. Rizal, bagaimana dengan biaya operasional kita di Q4? Tim keuangan.
Total biaya operasional di Q4 tahun lalu adalah 150 juta, dengan biaya pemasaran menjadi penyumbang terbesar. Rizal, mari kita coba optimalkan biaya operasional dengan meninjau kembali kontrak dengan vendor dan memastikan kita mendapatkan kesepakatan terbaik. Dengan perhitungan dan analisis finansial yang mendalam, Rizal memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang perlu ditingkatkan di Q4 tahun ini untuk memastikan bisnisnya tumbuh dan berkembang.